Selamat sore, perkenalkan saya Helmi Saputra, mahasiswa Universitas Esa Unggul. NIM saya 2021 01011518. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh COVID-19 terhadap UMKM bidang kuliner di Jakarta. Ya, harap disaksikan secara seksama. Slide-nya. Latar belakang masalah. Menurut saya yang pertama, Jakarta merupakan pusat bisnis di Indonesia dan menjadi kota yang paling banyak warganya terpapar virus COVID-19. Lebih dari 20% kasus positif nasional berada di Jakarta. Data ini berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, Jakarta sebagai pusat bisnis nasional pastinya menjadi barometer dan tolak ukur dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Salah satu kegiatan ekonomi yang paling terdampak yaitu UMKM bidang kuliner. Yang ketiga, banyak pengusaha UMKM kuliner yang omset penjualannya menurun, bahkan gulung tikar. Namun, ada pula yang omset penjualannya mengalami kenaikan, berarti tidak semuanya turun. Ini latar belakang masalah kenapa saya memilih tema ini. Rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah UMKM itu? Bagaimana penjualannya di era normal sebelum pandemi COVID-19? Bagaimana penjualannya di era pandemi COVID-19? Seberapa besar pengaruh pandemi COVID-19 terhadapnya? Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah agar usaha UMKM bidang kuliner tetap bertahan di era pandemi COVID-19 ini? Selanjutnya, tujuan penelitian. Mengetahui pengertian UMKM yang pertama. Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh pandemi COVID-19 pada UMKM bidang kuliner. Yang ketiga, mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 pada UMKM bidang kuliner. Oke, selanjutnya. Manfaat penelitian. Membuat kebijakan dan strategi agar UMKM bidang kuliner mampu bertahan dan terus berkembang di era COVID-19 ini. Ya, kita masuk ke pembahasan ya. Yang pertama, pengertian UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM adalah singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. Secara umum, UMKM dapat diartikan sebagai kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Ini adalah pengertian UMKM secara umum. Yang kedua, UMKM bidang kuliner sebelum pandemi COVID-19. Bisnis waralaba makanan semakin menggeliat di tengah hobi kuliner yang melanda masyarakat perkotaan pada 2019. Kesuksesan bisnis kuliner ini tampak dari data bahwa sebanyak 60 juta UMKM di tanah air, produk makanan dan minuman merupakan yang paling banyak berkontribusi. Ya, ini karena menurut saya karena daya beli masyarakat pada waktu itu sedang mengalami peningkatan ya. Apalagi sekarang sudah menjamur tuh penjualan online kayak GrabFood, GoFood, sekarang masuk lagi ShopeeFood. Berikutnya, kontribusinya berada di atas 60% atau sekitar 40 juta pelaku UMKM. Hal tersebut menandakan industri produk makanan dan minuman masih menjadi primadoni berinvestasi. Begitu besar ya angka 40 juta ini menurut kami. Jadi kenapa saya mengambil tema ini, karena sangat besar pelakunya dan tentunya dampaknya juga sangat besar. Yang berikutnya, menurut Ketua Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI, Anang Sukandar, mengatakan bahwa industri waralaba terus meningkat pesat. Ia pun meyakini industri akan terus tumbuh selama masyarakat masih hobi untuk belanja kuliner, jajan makanan dan minuman, apalagi di saat anak muda kian produktif. Kita tahu bahwa sekarang anak-anak muda baik yang usia masih sekolah, usia kuliah, yang lulus kuliah, rata-rata mereka ketika sekolah, ketika masih kuliah sudah melakukan usaha. Usahanya rata-rata di bidang kuliner. Contoh,
Mereka bikin keripik, mereka bikin ayam geprek, mereka bikin kue, bakery dan sebagainya. Berikutnya, Anang juga menambahkan banyak wirausaha muda yang sudah mulai merambah bisnis ini. Hal ini juga diyakininya akan mendongkrak pertumbuhan bisnis industri waralaba makanan. Geliat UMKM kuliner di masa pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan beberapa langkah yang coba ditempuh. Salah satunya adalah melalui bantuan insentif pemerintah. Jadi UMKM ini dampaknya besar ya di masa pandemi ini, banyak yang turun. Makanya pemerintah melakukan langkah-langkah, salah satunya yaitu melalui memberikan bantuan insentif kepada pelaku UMKM karena agar bisnis ini terus bertahan ya di era pandemi seperti ini. Yang selanjutnya, bantuan insentif pemerintah ini memang tak banyak jumlahnya, namun diharapkan bisa tepat sasaran, bermanfaat, dan tepat waktu. Yang berikutnya, melakukan sosialisasi mengenai clean lines, health, safety, dan environmental sustainability atau CHSE yang akan dilakukan secara masif pada seluruh pelaku UMKM kuliner. Dan selanjutnya, mendorong percepatan pemberian vaksin. Jadi menurut saya vaksin itu sangat penting karena ketika para pelaku sudah divaksin, maka peluang untuk tertular COVID-19 ini sangat kecil. Itu sangat melegakan bagi para pembeli gitu. Pembelinya akan tenang, oh ternyata sudah divaksin, oh ternyata tidak akan tertular COVID-19 ketika beli di situ. Dan untuk penjualnya pun tenang, ketika mereka belum divaksin, mereka akan ada peluang untuk terkena COVID-19 ini cukup besar. Ketika sudah terkena, otomatis akan melakukan istirahat lah, jadi mereka nggak jualan gitu ya. Berikutnya kesimpulan ya, menurut saya jadi pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia sangat berdampak pada kegiatan UMKM di bidang kuliner, khususnya di kota Jakarta. Para pelaku UMKM mayoritas mengalami penurunan omset dan pendapatan, itu jelas. Seperti kita ketahui, banyak usaha-usaha, toko-toko makanan di mall atau di food court itu banyak yang tutup selama COVID-19. Itu pun karena aturan pemerintah juga kan waktu itu di awal-awal pandemi melarang mereka buka, untuk dine-in juga dilarang, buka juga waktu jamnya itu terbatas. Jadi mereka banyak yang menurunkan omset. Pemerintah pun ikut membantunya dengan memberikan insentif dan melakukan sosialisasi mengenai prinsip health, safety, dan environmental sustainability atau CHSE yang akan dilakukan secara masif pada seluruh pelaku UMKM kuliner. Kemudian juga mendorong percepatan pemberian vaksin. Dan saran saya dengan adanya makalah ini tentang pengaruh COVID-19 terhadap UMKM bidang kuliner di Jakarta, diharapkan pembaca dapat lebih kreatif dan inovatif agar kegiatan usaha tersebut tetap bertahan dan berkembang. Jadi para pelaku usaha harus tetap kreatif, tetap inovatif, dan taat aturan pemerintah agar usahanya dapat terus bertahan di era pandemi seperti ini, bahkan ada yang bisa berkembang dan maju. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.